Nonton doang, subscribe kagak. Halo guys, kembali lagi di channel Azlani Azhar. Dan di video kali ini kita akan membahas urutan karakter dari terkuat hingga terlemah di serial Tokyo Revengers. Tokyo Revengers merupakan serial bertemakan gangster yang mengusung genre action, drama, dan juga shonen. Sama seperti kebanyakan manga shonen lainnya, pastinya terdapat karakter terkuat maupun terlemah di dalam ceritanya. Sebelumnya, di channel ini pernah membahas 5 karakter terkuat yang ada di Tokyo Revengers. Namun di sini kita akan membahasnya ulang dengan versi yang lebih lengkap lagi. Penasaran siapa saja itu? Langsung saja simak video berikut ini. Manjiro Sano atau Maiki merupakan karakter terkuat yang hingga saat ini bisa dibilang tak ada tandingannya. Maiki sudah pernah beberapa kali melawan orang kuat dan berhasil menang seperti melawan Osanai, Shuji Hanma, Kazutora, Taiju Shiba, dan Izana Kurokawa. Karena tak bisa dikalahkan hampir di setiap pertarungan, hal tersebutlah yang membuat Maiki dijuluki sebagai Invisible Maiki atau Maiki yang tak terkalahkan. Maiki telah menguasai 100 teknik dasar pertarungan sejak ia duduk di bangku SD. Pada cerita manga di chapter 207 merupakan debut pertama yang memperkenalkan sosok karakter baru yang bernama Kawaragi Senju. Dan pada chapter 212, Kawaragi Senju pertama kali memperlihatkan sedikit kemampuannya ketika ia datang berlari dan langsung mengejar Tyrannosaurus. Kawaragi Senju adalah ketua geng dari Brahman yang kekuatannya dirumorkan setara dengan Maiki. Dan Tyrannosaurus juga menjadi salah satu karakter yang juga dikatakan setara dengan Maiki dan Kawaragi Senju. Pada cerita manga di chapter 211, kita diperlihatkan sedikit kekuatan dari Tyrannosaurus ketika mengajar Draken hingga terjatuh. Alasan Tyrannosaurus mengajar Draken dikarenakan Draken yang menolak untuk bergabung dengan geng Rokohara Tandai yang diketuai oleh Tyrannosaurus tersebut. Izana Kurokawa merupakan salah satu villain terkuat yang pernah dihadapi oleh Maiki. Dalam pertarungannya melawan Maiki, Izana bahkan mampu menahan tendangan andalan dari Maiki beberapa kali. Ia juga menjadi satu-satunya karakter yang hingga saat ini hampir bisa mengimbangi dan bahkan melukai Maiki. Izana Kurokawa merupakan kakak angkat dari Maiki. Meski berbeda darah, ia punya ikatan kuat karena dihubungkan oleh kakak mereka yaitu Shinjiro Sano. Di urutan kelima ada Ryuguchi Ken atau Draken yang jika di geng Toman adalah orang terkuat nomor 2. Draken memiliki perawakan yang tinggi kurus serta menyukai pertarungan sejak dirinya masih duduk di bangku SD. Jika Maiki memiliki ilmu bela diri, berbeda halnya dengan Draken yang tak memiliki bela diri khusus. Kekuatannya tersebut berasal dari keberanian, tubuhnya yang tinggi, dan pengalaman demi pengalaman. Akashi Takeomi merupakan wakil ketua dari geng Brahman yang dulunya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Black Dragon pada generasi yang pertama. Meski Akashi belum memperlihatkan kekuatannya dalam bertarung, namun karena dirinya sudah 2 kali menjabat sebagai wakil ketua di geng terkuat, hal tersebutlah yang membuat saya berpikir Akashi merupakan orang yang cukup berpengaruh sehingga menjadi wakil ketua dalam sebuah geng yang ia pimpin. Sota Kawata atau Angry merupakan karakter terkuat yang selanjutnya. Sebelumnya, banyak yang menilai jika Sota Kawata ini lebih lemah dari saudaranya yang bernama Nahoya Kawata. Namun di saat pertarungan antara Toman dan Tenjiku terjadi, Sota Kawata yang menggunakan mode Blue Ogre mampu mengejar para eksekutif Tenjiku seperti Haitani bersaudara dan Kanji Mochizuki. Selanjutnya adalah Kakucho yang merupakan petinggi di geng Tenjiku. Kemampuan bertarungnya tak bisa dianggap remeh. Bahkan Izana sendiri mengakui bahwa Kakucho adalah tentaranya yang terkuat.
Hal tersebut juga terlihat ketika Kakucho mampu meladeni semua anggota elit di geng Tokyo Manji. Hidup dengan kekerasan sejak kecil membuat Taiju Shiba menjadi salah satu tokoh yang paling menyebalkan di Tokyo Revengers. Taiju Shiba merupakan ketua geng Black Dragon pada generasi ke-10. Di saat memimpin Black Dragon, ia menggunakan kekerasan serta disiplin ala militer pada geng yang ia pimpin. Bahkan pada generasi 10 inilah disebut-sebut sebagai Black Dragon paling mengerikan yang pernah ada. Punya perawakan yang besar, Taiju Shiba mempunyai serangan yang sangat kuat serta ketahanan terhadap berbagai serangan. Saat insiden Natal terjadi, Takemichi pun pernah merasakan pukulan dengan kekuatan penuh dari Shiba hingga babak belur. Meski memiliki kekuatan yang besar, Taiju Shiba ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Mikey. Tsuji Hanma menjadi salah satu villain yang juga cukup kuat. Selain jago dalam bertarung, Hanma juga menjadi salah satu karakter yang cukup menonjol dalam hal ketahanan. Bahkan di saat pertarungan antara Hanma melawan Draken yang sudah mengajar Hanma beberapa kali, namun ia masih tetap bisa berdiri. Draken sampai menjuluki Hanma zombie karena ketahanan fisiknya yang luar biasa. Yasuhiro Muto merupakan kapten divisi kelima di geng Toman. Ia disebut-sebut sebagai kapten divisi terkuat dari kapten divisi lainnya. Maka hal tersebutlah yang membuat Muto dikhususkan sebagai unit eksekusi. Keisuke Baji merupakan ketua divisi 1 di geng Toman yang cukup kuat dalam bertarung. Kehebatan Baji terlihat ketika Baji harus menerima luka tusukan dari Kazutora, ia bahkan masih mampu mengajar 50 orang bawahan dari Kisaki Teta. Kazutora adalah salah satu dari 6 pendiri dari geng Tokyo Manji. Karena sebuah insiden pembunuhan, Kazutora akhirnya harus dipenjara dan menghilang selama beberapa tahun. Namun setelah kembali muncul, ia menggunakan seragam geng Valhalla dan menjadi musuh utama bagi Toman. Kekuatan bertarung dari Kazutora juga bisa dibilang setara dengan Keisuke Baji. Mitsuya adalah salah satu dari Twins Dragon bersama dengan Draken. Dan di posisinya di geng Toman, ia menjabat sebagai kapten divisi kedua. Dari segi kemampuan bertarungnya, kekuatan Mitsuya tak kalah hebat dibandingkan petinggi Toman lainnya. Bahkan di saat menghadapi Taiju Shiba, ia masih bisa bertahan meskipun dalam keadaan babak belur. Ran Haitani dan Rindo Haitani merupakan petinggi di geng Tenjiku dan sekaligus nantinya menjadi orang nomor 2 dan nomor 3 di geng Rokuhara Tandai. Ketika bertarung, Haitani bersaudara ini merupakan sosok yang dikenal dengan brutal dan juga sadis. Mochizuki juga menjadi salah satu petarung yang kuat yang pernah dimiliki oleh geng Tenjiku. Karena memiliki perawakan yang cukup besar, ia dijuluki sebagai gorila oleh Chifuyu Matsuno. Dan ketika nantinya di geng Rokuhara Tandai, Mochizuki akan mengisi posisi nomor 4 di geng tersebut. Ryohei Hayashi atau Peihan merupakan wakil ketua divisi ketiga di geng Toman. Ia menjadi salah satu karakter yang cukup kuat, terlebih ketika ia berhasil mengalahkan Shion Madarame dengan cukup mudah dengan sekali pukulan. Shion Madarame merupakan pemimpin Black Dragon pada generasi ke-9 dan sekaligus juga menjadi salah satu petarung yang kuat yang dimiliki Tenjiku. Namun karena ia berhasil dengan cukup mudah dikalahkan oleh Peihan, hal tersebut membuat Shion Madarame masuk ke dalam urutan ke-18. Nahoya Kawata atau Smiley merupakan ketua divisi keempat di geng Toman.
Sebenarnya ia lebih kuat dari kembarannya, yaitu Sota Kawata atau Angry. Namun jika sudah memasuki mode Blue Ogre, Smiley akan 100 kali kalah kuatnya dari Angry. Hakai Shiba adalah wakil ketua divisi 2 di geng Toman. Dalam beberapa cerita manga, kita diperlihatkan kekuatan dari Hakai yang mampu mengalahkan berandalan kecil dengan sekali pukulan. Hakai menjadi karakter yang tak begitu kuat dan juga tak bisa dibilang lemah. Chifuyu Matsuno adalah wakil ketua kapten divisi pertama di geng Toman. Chifuyu sering bertindak sebagai penasihat untuk Takemichi dan membuat rencana sebelum beraksi. Meskipun Chifuyu Matsuno bukanlah karakter yang terkuat, namun kegigihannya dalam bertarung tak bisa untuk diremehkan. Hajime Kokonoi adalah petinggi di geng Black Dragon pada generasi ke-10. Kekuatannya saat bertarung, ia bisa dibilang setara dengan Chifuyu Matsuno dan Inui. Sama halnya dengan Kokonoi, Inui juga merupakan petinggi di geng Black Dragon pada generasi ke-10. Inui masuk ke dalam daftar urutan ke-23 sebagai orang terkuat di Tokyo Revengers. Karena kekuatannya ketika bertarung hampir setara dengan Chifuyu Matsuno dan juga Kokonoi. Haruchi Sanzu adalah wakil ketua kapten divisi kelima di geng Toman. Sanzu mungkin tampak sebagai orang yang tenang dan dapat dipercayai. Namun sebenarnya Sanzu sendiri sangat manipulatif. Dia mampu memanipulasi Yasuhiro Muto untuk waktu yang sangat lama. Dan setelah waktu yang ditunggu-tunggu tiba, ia membunuh Muto dengan katana karena Muto telah mengkhianati rajanya. Osanai Nobutaka adalah pemimpin dari geng Mobius. Dalam pertarungan melawan Pachin, Osanai mampu membuat Pachin tak berdaya hingga babak belur. Namun Osanai mampu dengan mudah dikalahkan oleh Maiki dengan sekali tendangan. Pachin disebut mampu mengalahkan satu geng meski ia hanya seorang diri. Namun di saat melawan Osanai, Pachin ternyata cukup mudah untuk dikalahkan. Dan hal tersebutlah yang membuat Pachin masuk ke dalam urutan ke-26 atau di bawah Osanai Nobutaka. Hanagaki Takemichi memang menjadi salah satu karakter yang gak jago dalam urusan bertarung. Namun satu hal yang harus diingat, ia memiliki ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Hal tersebut terlihat ketika ia menghadapi Kiyomasa, ia mampu bertahan dan bahkan berhasil menang. Karena kalah ketika menghadapi Takemichi, maka hal tersebut membuat Kiyomasa ada di urutan ke-28 atau tepat di bawah Takemichi. Kiyomasa juga menjadi salah satu villain yang cukup dibenci banyak orang. Selain Kiyomasa, Kisaki Teta juga menjadi salah satu tokoh paling menyebalkan dan sekaligus merupakan villain utamanya. Meski Kisaki tak jago dalam urusan berkelahi, namun ia adalah karakter yang licik dan mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Di urutan terakhir adalah Mizu Middle yang berisikan Makoto, Kazushi, Takuya, dan Akun. Dan mereka berempat adalah teman dekat dari Hanagaki Takemichi. Karena Mizu Middle ini harus kalah di saat menghadapi anak buah dari Kiyomasa, hal tersebutlah yang membuat mereka menjadi karakter yang paling lemah di serial Tokyo Revengers. Itulah dia sederet karakter terkuat hingga terlemah di Tokyo Revengers menurut penilaian Mimin pribadi. Jika kalian memiliki opini dan pendapat lain, bisa silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan
Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.